Halo teman-teman, masih pada bingung mau buka usaha? Masih belum nemu metode yang tepat untuk bangun usaha? Kesini-sini, belajar bareng metode bisnis Canva. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu peluang usaha. Peluang usaha adalah resiko dan kesempatan yang bisa diambil dan diterapkan dengan segala daya kreativitas guna meningkatkan nilai tambah. Secara khusus, peluang usaha adalah ide dan gagasan atau prospek yang dapat dikembangkan oleh pengusaha untuk meraih pendapatan. Apa aja ciri-ciri peluang usaha? 1. Memiliki kelayakan usaha. 2. Mengandalkan kreativitas dan inovasi. 3. Memerlukan tekad kuat agar berhasil. 4. Merasa senang dan tidak terpaksa saat dijalankan. 5. Sesuai rencana dan keinginan agar bisa tercapai. Dalam peluang usaha, juga ada kriteria pemilihan usaha nih, antara lain, analisis sektor usaha dan analisis prospek. Yang pertama, analisis sektor usaha. Analisis sektor usaha merupakan proses menganalisa sektor usaha manakah yang akan dijalankan. Dalam menganalisa sektor usaha, ada 3 faktor penting, yaitu: pertama, melihat kompetitor. Bagaimana produk dapat bersaing dengan melihat pesaing atau pasar kompetitor. Kedua, mencari informasi dari tren di internet atau dalam kehidupan masyarakat secara langsung. Ketiga, bisa berawal dari permasalahan pribadi yang belum ditemukan solusinya. Setelah itu ada analisis prospek. Analisis prospek merupakan proses penilaian. Apakah usaha yang telah dipilih memiliki prospek bagus atau tidak di masa depan? Ada beberapa analisa yang perlu dilakukan. Pertama, analisa modal merupakan proses analisis sumber dan besarnya modal yang dimiliki. Kedua, analisis penghasilan merupakan proses menganalisis kemungkinan penghasilan yang akan didapatkan dari usaha. Ketiga, analisis jam kerja merupakan analisis manajemen waktu dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Setelah mengetahui dasar dari bisnis, yaitu peluang usaha dan berbagai tahapan analisa dalam usaha, saatnya kita masuk ke BMC, yaitu bisnis model Canva seperti yang tertera pada judul. Pasti teman-teman masih bertanya-tanya kah? Apa itu BMC? Nah, mari kita masuk ke pembahasan inti dari materi ini. Bisnis model Canvas merupakan suatu strategi untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. Dalam otak BMC ini terbagi menjadi 2 bagian pemikiran. Sisi kanan berfokus pada pelanggan atau eksternal. Sisi kiri berfokus pada bisnis atau internal. Kita berfokus pada bisnis atau internal terlebih dahulu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, cost structures, yaitu memetakan biaya dan memastikan bahwa biaya sesuai dengan value proposition bisnis. Kedua, key partner merupakan pihak eksternal lain yang nantinya akan diperlukan untuk mencapai key activities bisnis dan memberikan value kepada pelanggan. Ketiga, key resource merupakan sumber daya yang dibutuhkan secara praktis untuk melakukan tindakan atau aktivitas bisnis. Keempat, key activity merupakan aktivitas yang dapat dilakukan bisnis dalam mencapai value proposition bagi pelanggan. Berikutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, customer segment membagi bisnis pelanggan menjadi kelompok individu yang serupa. Yang kedua, value proposition merupakan keunggulan atau nilai tambah dari suatu produk yang akan menjadi daya tarik. Yang ketiga, channels, media yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk. Yang keempat, customer relationship, bagaimana suatu bisnis dapat berinteraksi dengan pelanggannya. Yang kelima, revenue stream, bagaimana bisnis yang digeluti menjadi keuntungan finansial. Ada sampel yang saya berikan untuk mempermudah dalam pemahaman bisnis Canvas.
yaitu konsep produk Peksus atau paket olahan usus. Yang pertama, key partners. Perlunya relasi dengan rumah potong ayam atau RPA terdekat, tempat percetakan untuk masa, dan packaging yang kita gunakan, serta reseller. Yang kedua, key activity, yaitu tahapan pengumpulan bahan baku usus dari RPA terdekat. Dilanjutkan proses produksi olahan usus dan tahap pengemasan, lalu baru bisa dipasarkan melalui reseller. Yang ketiga, key resort, melihat modal yang kita miliki, melihat ketersediaan bahan baku di sekitar wilayah kita, teknik marketing yang lancar, dan pendistribusian hingga sampai ke tangan konsumen. Yang keempat, value proposition. Erat dengan kaitannya varian olahan yang ditawarkan, serat kandungan yang ada dalam produk yang kita tawarkan, serta keterjangkauan konsumen dalam memiliki produk yang kita tawarkan. Yang kelima, customer relationship. Hal ini terkait dengan pelayanan yang kita berikan, penyediaan produk paket usus dengan kualitas baik, dan adanya testimoni yang diberikan kepada customer. Yang keenam, channel. Channel ini merupakan media yang kita gunakan untuk ekspansi produk paket usus ini sejauh mungkin, menggunakan beberapa media sosial, e-commerce, serta secara langsung. Yang ketujuh, key partner terkait sasaran pasar penjualan, mulai dari wilayah penjualan hingga segmentasi usia yang mengkonsumsi paket olahan usus ini. Yang kedelapan, cost structure, terkait dengan modal usaha yang kita keluarkan dan pensusutan nilai barang untuk produksi yang kita miliki. Yang kesembilan, revenue, terkait dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan baik dari debit ataupun cash. Cukup sekian penjelasannya. Jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih.